lucunya dan sayangnya dan ngerinya adalah di zaman sekarang orang mengatakan sesat itu standarnya dia. Oh, bukan standarnya Rasul. Bukan standarnya Rasul. Iya. Lebih lucu lagi ada orang yang secara standar Rasul itu sudah sesat. Mengatakan orang lain sesat. Mengatakan orang lain sesat. Atau tidak Karena- disesatkan. Kakak tadi Aku tidak berbeda disesatkan. dengan dia. Iya, karena berbeda dengan dia. Itu maksudku. Oh. Itu agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kumpul-kumpul dalam rangka Menyesatkan. benar sekali, saudara-saudara. Menyesatkan orang. Aku tuh kemarin kepikirannya gini kayak kenapa sih banyak orang bikin aliran pakai ngubah ajaran agama gitu? Kenapa nggak lu bikin agama sendiri gitu kan? Iya benar. Sampai sebelum sampai ke sana, ajaran sesat itu sejauh mana sih bisa dibilang sesat? Kan ini tahun ke tahun dari dulu kayaknya dari Iya. zaman Eden apa ya dong kayak Betul. Lia Eden. kayak Itu temennya si Frun. oh gitu. Iya, Den. Iya. Teman lu. Saya temennya organisasi yang dilarang itu karena dianggap sesat. Iya. Iya. Terus apa sih? Banyak lah ya ke tahun tadi ya. Maksudnya itu kan yang memutuskan itu ya kita setahunya MUI lah ya. Iya. Kita sih kan ngelihatnya ya Islam aja sih kayaknya ya. Terus kalau pas ngobrol juga kayaknya orangnya menyuarakan kebaikan juga sih ya. Iya. Tapi kayak di titik mana sih dibilang sesat gitu sampai nggak boleh. Padahal kan kadang juga sholat juga. Tapi yang jelas orang tuaku tuh ngasih pesen ya pas aku mau merantau ke Jogja itu ngasih pesen jangan ikut kegiatan yang Islam gitu atau aliran-aliran macam-macam. Nanti Akhirnya sesat gitu ya. Dipukul rata semua Oh nilai iya sering kejadian keislaman. kayak gitu sih. Karena ada tetanggaku yang kuliah di UGM Ya. itu gabung ke NII yang Oke. sekarang lagi naik lagi itu ya. Iya. NII. Dia gabung ke NII, terus dia jadi Islami, dia berkerudung, dia pakai cadar, terus semua yang dikirim sama orang tuanya dia sedekahkan untuk perjuangan NII, dan orang tuanya didatangi untuk gabung NII. Ketika orang tuanya gak mau, diputus tuh hubungannya. Oh segitunya. Yang mutusin siapa? Anaknya. Iya, anak. Harusnya bapaknya harus mutusin pada anak kayak gitu. Ya ajaran NII mungkin gitu. Iya, karena Biasa. ibunya udah Emosi gak gue. seiman gitu loh. Jadi yang seiman itu lebih berhak dihargai. Iya, Ya wajar aja. Akhirnya kan semua warga di situ kan ketakutan setiap ada anak yang mau merantau Iya. dibegituin. Iya. Ya, pokoknya kalau ada kajian yang nggak populer, mereka langsung curiga. Nah, akhirnya Oh, setiap benar aku sih. ikut kajian itu harus sembunyi-sembunyi. Ya. Harus gak informasi ya, gak tahu serba salah. Tapi rasa Apa itu kajian NII waktu itu? keingin tahuannya Enggak. tinggi. Kajian NII yang untuk ikutin. Iya. Ini tengahnya ada T-nya sih. NTI. Iya. Nanti Negara- semua kajian dulu aku ikutin. Iya. Negara Taksido Indonesia. Iya. Jadi Akhirnya- ikutin semua. Jadinya kan kita sebagai anak muda yang perlu berkembang, ngerti agama itu, karena tren agama di Jogja dengan di Jawa Timur itu berbeda. Beda. Iya. Di Jawa Timur itu kamu ngerti agama ketika kamu sholat 5 waktu, kamu rajin pengajian, dan pengajiannya bukan kajian kita memahami ilmu, Tapi ya tradisional. Selawatan, baca tahlilan. Yasin, selawatan, ngerti tahlil, amin doang, ya amin doa gitu. Selebihnya kita melakukan itu repetisi selama 10 tahun ya ilmu kita cuma segitu-segitu aja. Ya. Nah, tahun 2012 termasuk yang salah satu menarik buat aku ya datang kajiannya beliau ini, Ustadz Feli. Sesat Iya. ya. Jadi apa ya? Oh, ternyata kajian bisa dalam format kayak gini gitu loh. Oh. Bisa dialog, bisa diajak ngerti sejarah, bisa diajak mikir. Mengelaborasi pemikiran. Tapi Iya. lu nggak kepikiran bersuuzon bahwa ini kayaknya sesat deh gitu. Aku karena daya ingin tahuan tinggi ya. Semua diikutin Sesat aja. pun nggak apa-apa diikutin. Insya Allah karena aku kepo. bisa milih gitu. Oh, ada kepercayaan diri. Ada kepercayaan diri. Insya Allah nanti aku bisa milih gitu. Ada lah. kesombongan. Nah, gitu Iya, lah. ada kesombongan dong. Bisa sejak Sejak dini. sejak ruh. Iya. Tapi dari situ aku ya punya keraguan sih, ini kayaknya sesat juga ini. Ragu. Enggak, aku awal diajak temanku itu, ayo kemana? Ke kajian. Kajian Kajiannya kok nggak siapa? ada baca Qur'annya? Lah iya, kajiannya siapa? Ustadz Felix. Namanya aja sesat. Pameran kucing aku. Kucingnya Kucing, Felix. kucing. Ya. Sampai sana kok Cina. Sampai sana kok Cina, Iya. kok mualaf.
Ini kajian apa MLM gitu ya? Iya benar. Properti ya. Yang ngisi nggak pakai peci gitu. Nggak pakai peci, pakai batik. Iya. Nggak pakai sarung. Heeh. Ya, aku setuju bahwa kita dulu nggak ngerti soal perbedaan itu. Kayak dulu jujur aku tuh nggak tahu kayak Syekh siapa tuh yang pejuang Palestina yang meninggal dulu banget Siapa? Oh, Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin. Ya, itu aku nggak tahu kalau beliau siapa. Kayaknya dulu semua orang tuh bersedih, berduka soal Iya. beliau. Kita kayak heroik aja, kita Beda, juga beda. bersedih, nangis juga. Jadi emang iya. zaman itu emang nggak tahu. Aku bahkan ikut kajian kayak Liko waktu itu. Aku juga nggak tahu Liko ini bagian Apa dari mana. sih Nggak gitu punya ya? kayak Iya. udah kebaikan aja gitu. Akhirnya kan makin mungkin banyak yang bener-bener ke tempat yang tersesat itu kan. Sampai ada Ada nggak ada filmnya juga. wanti-wanti dari orang tua kayak orang tuaku gitu? Enggak. Orang tuaku tuh semakin aku diomongin radikal, gitu. semakin senang dia. Aku diomongin gitu. Kan antum Kristen. Iya makanya. Iya. Heeh. Sosokan antum Iya, sosokan. jangan ikut-ikut pengajian ya nanti gitu. Nanti Islam. Masuk Islam. Oh iya. Iya. Oh itu belum ya. Iya. Waktu itu belum ya. Iya, jadi kalau bapakku nggak, dia justru dia suka yang radikal-radikal gitu. Luar biasa Bapak antum. Iya, jadi kayak apa? Lu pulang Ya, bawa Bapak perbedaan. Puat, Bapak Puat. Iya. Gimana? Ya makanya aku bilang terus setelah besar ini jadi tahu mana yang set mana yang enggak, itu indikatornya apa? Ya, pertama-tama kita harus kasih tahu dulu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di kota Makkah itu ternyata diomongin sesat. Oh, karena Tanya nih. menyelisihi Iya. kaumnya. Jangan lihat Edennya. Iya, karena tadi. Jadi kita harus nanti kita sampai pada penjelasan bahwasanya kapan yang ditolak itu. Jadi gini, kita akan sampai penjelasan bahwa dibenci belum tentu benar. Iya. Gitu kan ya. Dibenci belum tentu salah. Dibenci belum tentu salah, belum tentu Disukai. juga benar. Heeh. Karena banyak orang bilang tanda gua benar itu adalah karena gua mendapatkan penolakan. Penolakan, banyak ngomong kayak gitu, serius. Nah itu nanti kita akan bahas Iya, di iya, titik iya. itu ya. Tapi yang jelas kita samain fakta dulu. Faktanya bahwasanya perkataan Amr bin As kepada Raja Najas itulah bahwa Rasulullah itu berbeda dengan yang lain. Jadi kata Amr bin As, Rasulullah itu adalah dia tidak mau masuk ke dalam agama nenek moyang kamu, nenek moyang kami, dan tidak mau masuk ke dalam agamamu juga. Malah bikin dia katakan apa? Bidinin ibtida, dengan agama yang mengada-ngada. Jadi kan bidin ibtida itu adalah agama yang mengada-ngada, agama sesat. Jadi dia nggak mau masuk kita, nggak mau masuk kamu, malah kemudian bawa agama yang baru, Iya, agama iya. yang sesat. Iya. Nah artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah pertama-tama itu juga dikatakan sesat. Itu pertama dulu ya harus kita kasih Iya, tahu. iya. Karena kata sesat ini punya satu power luar biasa. Apa powernya? Powernya membuat orang takut. Iya sih, benar sih. Itu power luar biasa tuh. Bener-bener. Orang udah bilang kamu sesat. Wih sebentar. Ini Iya. luar biasa nih, kayak kita benar-benar kayak bahaya banget gitu. Iya, maksudnya. iya. Nah maka kita harus tahu Labeling. dulu bahwasanya sesat itu adalah dulu pernah disampaikan pada Rasulullah. Sampai Rasulullah sendiri itu memberikan tentang definisi sekaligus indikasi sekaligus mengajarkan tentang apa itu sesat dan lawannya sesat. Lawannya sesat adalah apa? Dol itu kan sesat. Lawan katanya sesat itu adalah hidayah. Oh. Jadi Rasul kasih tahu dulu ini yang benar, ini yang orang dapat hidayah, dan ini yang sesat. Maka kalau kalian mau tahu yang sesat, kalian harus tahu yang benar. Kalau kalian tahu yang benar, kalian tahu jadi yang sesat itu seperti apa. Nah jadi pertama-tama kita harus tahu dulu tidak semua berbeda itu sesat. Oke. Walaupun sesat itu mesti berbeda dari yang benar. Iya. Makanya kita harus tahu dulu yang benar itu kayak apa. Nah, Iya. Nah, dalam proses mau cari tahu yang benar, kita kan kadang-kadang kayaknya tersesat gitu loh. Nah makanya gini, dalam mencari tahu yang benar kadang-kadang kita tersesat. Maka kadang-kadang kita perlu tahu dulu ada standar umum, ada standar universal, dan ada standar khusus. Contoh standar universal ya, Rasul katakan gini, kalau kalian sudah tidak tahu malu, udahlah serah kalian mau apa aja. Oke, ada ya. Nah, jadi artinya kalau ada orang tidak tahu malu, dia boleh berbuat sesukanya. Karena orang bilang, gua aja malu ketika ngelihat dia. Iya, Ada orang cipokan di depan umum. Oke. Itu kan kalau misalnya orang-orang barat tuh ditutup mukanya. Iya. Kenapa? Karena malu ngelihatnya. Iya. Ada orang nyetel video masa lalu tadi di Iya, sini. Malu. ada orang nonton pornografi di depan umum kan dia malu. Harusnya kan gitu kan ya. Jadi pernah ada tes di kayak kereta api. Terus ada orang ngetes namanya apa ya? Semacam kayak experience Social experiment. Social eksperimen ya. Lalu kemudian dia tuh kayak ini muterin suara-suara orang lagi berhubungan. Oke. Padahal dia nggak nonton. Iya, Dia cuma mau lihat aja reaksinya kayak apa. Nah ternyata reaksi di situ semua orang marah. Ada yang marah, ada yang cekikikan.
Karena cekik itu karena dia merasa malu. Iya, iya, ada paham, paham, oke. Ada yang pergi dan segala macam. Iya, iya. Artinya ini nggak normal. Oke, oke. Nah itu adalah universal. Oh. Rasul juga pernah berkata begini, bahwasanya kalau Anda mau tahu perbuatan Anda itu adalah sesuatu yang salah, Anda pasti mengerjakannya tidak mau rame-rame. Itu indikasi. Walaupun tidak semua, tapi Ya. itu dikasih tadi ya. Betul, makanya kata Rasul kan istafti qalbak, minta fatwa pada dirimu sendiri. Oke. Itu dalam perkara-perkara universal. Oke. Kira-kira gini, kalau kamu nggak mau diperlakukan gini, kamu nggak perlakukan orang lain begitu. Iya, iya. Ada seseorang yang nanya pada Rasulullah, ini salah satu contoh istafti qalbak itu. Ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen berzina boleh nggak? Apa jawaban Rasulullah? Wah itu minta izinnya ya. Tapi ini penting. Strike banget ya. Iya, tapi ini penting dan keren banget. Ternyata Rasul nggak bilang nggak boleh. Rasul bilang gini, kamu punya bapak, kamu punya ibu, iya punya. Kamu punya adik perempuan, punya. Kakak atau saudara perempuan, punya. Punya tante, punya. Anak perempuan, punya. Dia bilang, Rasul katakan, nah, yang nanti kamu mau berzina itu, kalau nggak emaknya orang, kalau nggak adiknya orang atau kakaknya orang, kalau nggak anaknya orang, kalau nggak tantenya orang, yang jelas kerabatnya orang, dan kamu mau nggak? Enggak. Ya udah, kamu bisa jawab sendiri. Istafti qalbak. Ada sesuatu yang kamu nggak suka dan orang lain juga pasti nggak suka. Dibohongin orang, itu tukang bohong aja nggak mau dibohongin. Iya. Itu kan. Iya juga ya. Nah berarti kita lihat dulu ada universal. Maka paling gampang kalau kita mau nyari kebenaran, contoh misalnya pergi ke satu tempat dengan cara apapun disuruh ngelawan orang tua. Coba bayangin. Diajarin ngelawan orang tua. Iya, dan ngelawan orang tua dengan cara kayak tadi loh. Itu orang nggak punya agama aja ngamuk, bro. Iya. Orang kayak ibu saya aja nggak punya agama aja, misalnya kayak dulu dia punya agama sih. Iya. Tapi maksudnya bukan Islam aja, dia don't make any sense. Iya. Ateis aja don't make any sense dong. Walaupun tadi pasti ada pembenaran kan ya. Iya, itu maksudnya kan humanity lah. Ya, Semua orang- di jalan Islam kita juga akan menemukan. Dikala kita berkonflik dengan ibu dan bapak kita, kayak saya berkonflik dengan ibu dan bapak saya, tapi saya nggak boleh nyakitin mereka. Iya. Oh, itu make sense banget. Gitu kan ya? Sesuai fitrah. Sesuai berarti. fitrah. Nah, tapi ini kan nggak sesuai fitrah. Iya. Nah, itu bagi orang yang mau mencari. Nah, itu pendahuluan dulu tuh. Oke, berarti Tentang satu sesat. ada apa namanya? Common sense. Common sense gitu Ya, ya. common sense. Nah, tapi kan tadi kan itu yang hal yang universal. Tapi kan ada yang orang lebih lama-lama lebih spesifik lagi kan, nggak Ya, semua hal betul. bisa kita pakai ke hati gitu. Betul. Lalu kalau next stepnya untuk tahu apa lagi? Ya, setelah dia sampai pada common sense bahwasanya ini benar atau tidak benar dengan nilai-nilai universal, minimal kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu dia harus konsultasiin atau ngobrol gitu kan ya. Ada sesuatu yang agak Artinya itu enak. bukan standar kebenaran mutlak. Betul. bukan ya? Terus naik level nih, naik level. Aku baru masuk Islam. Ketika aku baru masuk Islam, orang bilang aliran kamu sesat, ajaran kamu sesat. Loh kenapa sesat? Karena kamu suka mengkafir-kafirkan orang. Sebentar. Nah ada anggapan, ada anggapan orang. Bahwasanya ada anggapan orang kalau yang ngaji di misalnya di satu kajian tertentu dia suka mengkafir-kafirkan orang. Kalau dia mengkaji di satu tempat tertentu itu sesat. Kenapa? Karena dia masuk dalam politik. Itu pernah dikatakan sesat. Kenapa dia ngaji di situ sesat? Karena masuk dalam parlemen, masuk sesat, masuk dalam apa namanya politik. Nah ada lagi. Ada yang lebih sederhana lagi. Kenapa sesat? Karena tahiyatnya begini. Padahal harusnya kan tahiyatnya tuh begini. Iya. Jadi itu definisi-definisi yang dibikin sendiri sama orang tersebut. Kenapa sesat? Karena dia pakai kunut. Sampai level itu udah Kenapa sesat, dia sesat? Karena nggak ada kunut. Kenapa dia sesat? Karena setahu saya Rasul itu sholat cuma 11 rakaat pas tarawih. Paham kan maksudnya? Kenapa ada tahayul, berhala, khurafat dan segala macam. Nah, jadi ini cuma dalam level ini maka kita perlu merujuk pada sebuah standar yang sama-sama kita sepakati. Yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke. Dan bagaimana cara memahaminya. Basic yang udah Allah kasih sendiri. Next stepnya adalah standar yang Allah turunkan tadi ya. Ya, betul. Sunnah. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu next stepnya lagi. Kita baru bisa lihat mana yang sesat, mana yang tidak. Karena tadi kan kita sudah bilang, awalnya Rasul dikatakan sesat. Setelah itu Rasul ngasih tahu standar sesat itu apa. Standar benar itu apa dan sesat itu apa. Yang namanya dol itu apa. Gitu kan ya. Kullu bid'atin dolalah. Gitu kan ya. Sesungguhnya setiap perkara para bid'ah itu adalah dolalah. Dan setiap perkara dolalah finnar di dalam neraka. Tapi Rasul tidak hanya ngomong bahwasanya semua orang boleh menyesatkan orang sesuka dia, asal beda dengan saya sesat, nggak bisa begitu. Lucunya dan sayangnya dan ngerinya adalah di zaman sekarang orang mengatakan sesat itu standarnya dia. Bukan standarnya Rasul. Bukan standarnya Rasul. Lebih lucu lagi ada orang yang secara standar Rasul itu sudah sesat. Mengatakan orang lain sesat. Mengatakan orang lain sesat. Atau tidak disesatkan. Kakak tadi berbeda dengan dia. Iya, karena berbeda dengan dia.
Itu maksudku. Itu agak emosi dikit tuh. Nah, ini pernyataan yang sering banget dilontarkan ketika omongannya udah ke arah sini. Iya. Ya, agama itu kan harus sesuai Quran Sunnah, yes. Betul. Tapi kan bagaimana memahaminya itu kan tergantung interpretasi. Makanya sebelum nanti yang lain bicara ya, yang lain nambahin. Antum yang antum tadi ngomong di awal itu, Yes. itu pamungkas sudah tuh. Apa itu? Yang antum bilang tadi tuh loh, bahwasanya kalau kalian mau melakukan sesuka kalian, kenapa kalian masih pakai agama Islam? Oh. Karena Islam tuh udah punya standar. Iya. Nah, itu yang kita mau kasih tahu ke orang. Oke. Udah bikin sendiri aja, udah nggak usah Islam gitu kan ya. Nggak usah Islam Ahmadiyah. Udah aja Ahmadiyah. Iya, gitu kan ya. iya. Gitu. Agama Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah. Tapi tadi akhirnya orang berdalil dengan interpretasi. Ya. Maksudnya ini nggak sesat, ini hanya beda interpretasi. Betul. Kamu memahami bahwa semua non Muslim masuk neraka. Ya. Yang saya pahami dari ayat ini dan itu bahwa yang non Muslim pun akan mendapatkan tempat terbaik. Wah, itu quotes yang dibawa di Ya. acara hal televisi itu. Ya. Berarti di saat yang sama dia menginterpretasikan Quran yang tadi jadi standar. Betul. Dengan pemahaman yang beda. Terus kita taunya yang mana nih yang benar mana yang enggak terus gitu. Pak Haji. Coba. Misalkan nih Pak Haji Dayat. yang ngomong nih ya bawa peci juga, pakai peci juga saat. Ya, dan dia bilang ini dan Quran kok. bergelar kiai juga. Contoh nih, contoh paling real baru kemarin. Gue nonton seminar feminis. Ya. Iya kan ya. Gue kira di situ pesertanya cuma Rocky Gerung, ada beberapa. Ada satu ustadz, satu ustazah dari satu universitas yang ngebelain. klaim diri mereka feminis Muslim. Bahkan dia presentasi soal bagaimana ayat-ayat Quran sekarang tuh sudah harus direinterpretasi lagi. Jadi kayak harus dipahami kembali dan ya berarti kan dia bilang bisa dipahami kembali gitu. Itu gimana coba? Ya, tadi kan poin terakhir bahwa tidak dikatakan sesat ketika masih masuk dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber. Ya. Karena sebenarnya kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi bahwa manusia itu punya bawaan, seluruh manusia itu punya bawaan sejak penciptaan. Dia itu bisa merasakan yang baik dengan buruk. Betul. Dengan hati dia, dengan akal dia, walaupun itu terbatas. Oke. Ada level tertentu yang tidak bisa diukur lagi dengan perasaan. Dengan semata-mata hanya akal. Yang ujungnya nanti kalau dua pendapat akal atau beberapa pendapat perasaan Common itu berbeda, sense tadi ya. Ujungnya akan menjadi relatif. Ini kan pendapatmu, ini pendapatku. Nah, kalau pakai rasa, kalau pakai akal, maka kemudian Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah tadi sebagai petunjuk irsyad wal bayan untuk memperjelas. Oh, ini jalan yang benar. Ini jalan yang salah yang sudah keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ada metodenya, nggak kemudian ngawur sesuai dengan kehendaknya, keinginan kita. Cara untuk menginterpretasikan tadi ya. Berarti tidak semua orang berhak menginterpretasikan Quran. Ya, ada metodenya. Ada metodenya. Kalau mau memahami Quran ada ulumul Quran. Kalau memahami hadis nanti ada ulumul hadis. Kalau kita mau beristihad tentang masalah-masalah baru bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Sahabat dan Qiyas, itu ada namanya ilmu usul fikih yang kita perlu pelajari, kita kuasai. Sehingga dan usul fikih bukan satu lagi ya. Ya, usul fikih macam-macam. Maka nanti beda usul fikihnya ya itu akan menjadikan kalau istilah yang muncul berikutnya adalah madhab yang berbeda gitu loh. Tapi madhab yang berbeda ini masih Islami karena rujukannya sama Al-Quran, tetap dengan metode tadi istinbat yang benar gitu.